Contoh soal tata nama hidrokarbon. Ini adalah pertanyaan dari kelas 11 SMA ya, tentang senyawa hidrokarbon. Langsung aja nomor 2A. Jika ada soal seperti ini, kita harus jabarkan dulu. Jadi di sini harus dijabarkan dulu CH. Kemudian yang CH3 di sebelah ini adalah cabang, dibuat cabang. Jadi CH3, karena CH3-nya ada 2, berarti cabangnya 2 gini. Nah, kemudian yang ini dibuat rantai juga cabang, CH2-nya jumlahnya 2. Kemudian ada CH lagi. Kemudian yang dikurung ini juga cabang. Jadi C2H5. Kemudian ada CH2, ada CH3. Nah, untuk penamaannya kita hitung rantai yang terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku hitung ini ya, rantai yang terpanjangnya adalah 7. Nah, penomorannya dari sini karena dekat dengan cabang CH3. 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti namanya apa ini? Ini kan cabangnya namanya etil. Yang ini cabangnya namanya adalah metil. Berarti namanya apa? 5 etil. 5 etil. Terus 2 metil. 7 itu adalah heptana. Diingat-ingat ya, kalau rantainya 7 namanya adalah heptana. Kemudian yang nomor 2 B. Nah, di sini C, kemudian ada CH3-nya 3. Berarti kita tulis 3 juga. CH3-nya jumlahnya 3 gini. Nah, CH3, kemudian ada CH, setelah CH ada cabang C2H5. Kemudian CH2, kemudian CH lagi ya ini ya. Ulangi ya, karena di sini ada C, makanya di sini C, kemudian CH3-nya jumlahnya 3 ya, karena CH3-nya jumlahnya 3. Kemudian CH ada C2H5 sebagai cabang karena di dalam kurung ya. Kemudian CH2, setelah CH2 ada CH, kemudian ada cabang nih, cabangnya CH3 sama C2H5. Nah, kalau sudah menulis strukturnya seperti ini, kita menentukan rantai yang terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dihitung 2 loh ya, karena rantai C-nya ada 2 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama dapat nomor 7. Aku pilih yang paling lurus gini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kita menomorinya ya, dinomori. Aku pakai spidol berbeda ya. Dinomori dari sebelah ini karena yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena C-nya ada 2 di sini. Berarti namanya apa ini? Etil dulu ya. C2H5 itu nama cabangnya adalah etil. Berarti 3 etil. Terus 2,2,5 trimetil metil 7 itu adalah heptana. Jadi 3 etil 2,2,5 trimetil heptana. Kemudian nomor 2 yang C. Nomor 2 yang C, pertanyaannya apa nih? CH2-nya ini termasuk golongan alkena ya, karena ada rangkap 2 di situ. Tulis dulu soalnya supaya gampang. Ini ya CH3 C2H5.
Oke, soalnya aku tulis dulu ya, bener ya, CH2, C, CH3, CH2, CH, CH3, C25. Nah, yang pertama kali di sini kita tulis jabarkan dulu yang rantai. Di sini kan ada ikatan gini ya, ini dibuat ikatan karbonnya karena ada kurung. Kurung itu harus dibuat ikatan ya, atau cabang. CH2, kemudian CH, karena ada kurung, kita buat cabang lagi. Nah, kita sekarang hitung rantainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini ada 2 rantai karbon. Nah, kita kalau ada alkena, karena di sini ikatannya rangkap 2, itu adalah termasuk golongan alkena. Kalau alkena itu adalah rantai yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 ya. Di sini kita pilih rantai utama yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 2. Kita penomorannya dari mana? Dari yang dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti namanya apa ini? 2,4 dimetil. Dimetil apa? Dimetil ikatan rangkap 2-nya di nomor 1 ya. 1 heksena, karena golongannya adalah golongan alkena. Diingat-ingat, jadi ena. Kemudian nomor 2D, CH3, 2C gini ya. CH, CH, C2H5, kemudian CH2, CH3. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus jabarkan dulu C, kemudian ada CH3, ada CH3, kemudian ada CH, katanya rangkap 2 ya, CH, kemudian kurung ini dibuat cabang di bawah, C2H5, kemudian CH2, CH3. Udah, sekarang kita pilih rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 2. Kita pilih saja yang lurus karena ini udah kelihatan panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama. Berarti namanya adalah ini metil, ini cabang metil, ini cabangnya namanya adalah etil. Berarti namanya adalah sesuai dengan abjad, berarti E dulu ya nanti ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya adalah bentar. Namanya 4 etil. Kemudian 2 metil, 2 heksena. Kenapa 2 heksena? Karena di sini ada ikatan rangkap 2-nya. Karena itu ini adalah golongan alkena. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara kalau ada tanda-tanda kurung seperti ini itu harus dijabarkan atau harus dibuat rantai lagi seperti itu. Oke, sekarang nomor 3 ya. Tentukan penamaan tersebut apa sesuai dengan IUPAC. Nah, IUPAC itu apa sih teman-teman? Di sini ya. Tata nama atau cara memberi nama senyawa alkana dikenal dengan nomenklatur. Cara pemberian nama ini diatur secara internasional atau oleh IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry. Tujuannya agar diperoleh keseragaman pada nama-nama senyawa alkana maupun alkuna maupun juga alkena. Jadi nama IUPAC itu nama internasional atau yang sudah menjadi aturan-aturan tertentu. Jadi teman-teman kan sudah di video sebelumnya sudah aku ajarin ya aturan-aturan penamaan tata nama alkana, alkena dan alkuna.
Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal saja di sini, yaitu yang pertama adalah 2 etil pentana. Apakah ini sesuai dengan aturan IUPAC atau tidak ya? Nah, sekarang yang pertama kali kita adalah membuat strukturnya dari 2 etil pentana. Nah, karena pentana, berarti kalau pentana itu C-nya berapa ya? Metana, etana, propana, butana, pentana. Berarti C-nya jumlahnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di nomor 1, 2, di nomor 2 itu ada etil. Berarti kalau etil itu kan CH2, CH2, CH3 ya, etil itu ya. Nah, seperti ini. Etil itu CH2, CH3. Di sini ditulis gini. Dilengkapi rantai karbonnya dengan hidrogennya. Nah, kalau sudah dilengkapi, sekarang apakah namanya ini sesuai dengan 2 etil pentana, teman-teman? Kalau kita lihat di sini strukturnya itu ya, sesuai dengan tata nama. Kalau tata nama alkana itu dipilih rantai yang terpanjang dulu ya. Di sini yang terpanjang itu 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, gini ya rantainya berkelok. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa aku mulai dari sini? Karena supaya nanti metilnya dapat nomor terkecil. Berarti 2 etil pentana itu salah ya. Tidak sesuai dengan IUPAC. Yang benar namanya itu adalah 3 metil heksana. Nah, ini termasuk dalam golongan alkana. Jadi, kita gambar dulu strukturnya, baru menentukan tata namanya. Kalau tata namanya tidak sesuai dengan IUPAC, aturan tata nama alkana, berarti itu salah. Kita cari yang betulnya ya. Kemudian yang 3B, 2, 3, 4 trimetil heksana. Oke, di sini heksana itu berarti C jumlahnya berapa? Yo, heksana itu adalah C6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada metil, di nomor 4 juga ada metil. Ini diginiin dulu ya, dilengkapi CH, CH2, CH3. Nah, kalau sudah lengkap, apakah namanya sesuai dengan aturan? Coba ya. Di sini rantai yang terpanjang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Ya udah, berarti cari yang lurus-lurus aja. Karena sama jumlah rantainya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namanya apa ini? Namanya adalah 2,3,4 trimetil heksana. Nah, berarti yang ini benar ini teman-teman, sesuai dengan IUPAC. Nah, jadi namanya adalah betul 2,3,4 trimetil heksana. Ini ya. Kemudian nomor 3C. 3C itu 2 metil 3 etil butana. 2 metil 3 etil butana. Butana itu C berapa butana? Butana itu adalah C1, 2, 3, 4. Ya, teman-teman. Butana itu adalah C4.
Di sini ini ya, C4 ya. Jumlah C4. Nah, di nomor 1, 2, di nomor 2 ada metil, berarti CH3 gini. Di nomor 3 ada etil, berarti CH2, CH3. Nah, sekarang kita pilih rantainya. Yang terpanjang mana ya di sini? Coba 1, 2, 3, 4. Kalau gini 1, 2, 3, 4, 5 loh, malah dapat yang panjang ya dari sini. Jadi dapat 5 rantai. Nah, aku pilih dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya apa ini? Namanya adalah 2,3 ya, 2,3 dimetil. Karena 5 berarti pentana. Nah, berarti ini sama ini betul yang ini sesuai dengan IUPAC. Berarti ini salah ya. Yang ini aturan tata nama ini itu tidak sesuai dengan IUPAC. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus cari gambar rantainya dulu, baru penamaannya yang betul itu yang mana. 2,2 dimetil etena yang nomor 3D ya. Nah, ini karena etena berarti ini nanti etena, berarti golongan alkena harus ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, karena etena itu C berapa? Etena itu adalah C2 ya. Nah, gini. Ini aku kasih nomor 1, ini nomor 2, harus ada ikatan rangkap 2-nya. Di nomor 2 ada metil, berarti ada CH3 sama ada CH3. Nah, berarti ini udah bener. C-nya 1, 2, 3, 4, berarti ini CH2. Nah, apa namanya? Ini adalah 2,2 dimetil etena. Nah, kalau ada struktur seperti ini, kita harus cari rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 2. Ini ya, aku cari yang ini ya. Nah, ini rantainya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Nomor 1 harus yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti namanya adalah 2 metil 1 propena, karena C-nya ada 3 yang paling panjang, bukan 2 ya. Berarti ini namanya tidak sesuai dengan IUPAC. Yang benar adalah 2 metil 1 propena, karena ada golongan alkena. Kemudian nomor 3E, 4 etil 3 metil 1 heksena. Heksena berarti kalau heksena itu C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 1 ada ena. Berarti aku kasih nomor satunya misalkan dari sini ya. Nah, di nomor 1 itu ada ena, berarti ada ikatan rangkap 2. Kemudian di nomor 3, ini ada metil 1, 2, 3, ada metil berarti CH3. Di nomor 4, 1, 2, 3, 4 ada etil berarti CH2, CH3. Nah, kemudian kita lengkapi nih. Ini CH, 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 CH2, CH3. Nah, apa namanya sesuai dengan yang 4 etil 3 metil 1 heksena? Kita cari rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 2 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini rantainya. Ternyata rantainya juga ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita mencari tata namanya. Etil dulu ya. 4 etil. Setelah etil baru metil. Metilnya di nomor 3 metil. Kemudian 1 heksena, karena jumlah rantainya yang terpanjang adalah 6. Berarti ini benar sesuai dengan IUPAC. Ini sesuai dengan IUPAC. Ya, jadi yang ini betul ya. Kemudian yang 3F.
pentuna, berarti C5 ada ikatan rangkap 3 karena nanti ini adalah golongan alkuna. Di nomor 2 ada ikatan rangkap 3 karena di sini 2 pentuna ya. Di nomor 1 ada metil. Nah, nomor 1 ini aku nomor satunya dari sini ya. 1 2 ada pentuna, ada alkunanya. Kemudian di nomor 1 ada metil, di nomor 3 1 2 3 ada etil. H2CH3. Gini ya. 3 etil, 1 metil, 1 2 pentuna. Nah, setelah itu kita cari tata namanya. Apakah benar nih 3 etil, 1 metil, 2 pentuna itu sesuai dengan IUPAC? Kita cari rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini rantai yang terpanjang ya. Nah, aku nomornya dari mana? 1, 2, 3 dapat nomor 3, 1, 2, 3 juga dapat nomor 3 dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman, di sini ada keganjalan ini. C yang di sini itu mengikat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak boleh, teman-teman. Jadi struktur ini jelas dia salah. Strukturnya tidak stabil ini. Strukturnya saja sudah salah ini, teman-teman, yang 3F ini. Nah, coba aku teliti lagi ya. 1 ada metil, kemudian 3 1 2 3. 1 2 3 ada etil. Nah, betul, berarti ini strukturnya salah, teman-teman. Nah, kalau untuk penamaannya nanti berarti namanya itu adalah 3 1 2 3 etil, 3 etil, 3 heksuna karena ada ikatan rangkap 3. 1 2 3 3 etil, kemudian 3 heksuna. Nah, untuk penamaannya ini tidak sesuai dengan IUPAC, salah. Yang betul adalah 3 etil, 3 heksuna. Tapi kalau menurut saya di sini strukturnya sudah salah loh ya ini. Tapi untuk jawabannya ini ya, teman-teman. Kemudian 3 metil 1 butuna. Butuna itu berarti C4. 1 2 3 4. Berarti di sini CH3 di 1, berarti ada di 1, aku satunya dari sini ya. 1 2 3 4. Di 1 ada ikatan rangkap 3-nya. Di nomor 3 ada metilnya. Seperti ini. Berarti kita ginikan dulu. 1 2 3 4 betul. Nah, apa benar namanya 3 metil 1 butuna? Yang paling panjang ini ya. 1 2 3 4. Nah, berarti namanya adalah 3 metil 1 butuna. Nah, ini sesuai dengan IUPAC. Ini benar, berarti yang ini betul sesuai dengan IUPAC. Tata namanya adalah 3 metil 1 butuna. Jadi seperti ini, teman-teman, kalau memberi penamaan itu benar atau enggak sesuai dengan IUPAC. Intinya kita harus hafal tata aturan dalam menamai alkana, alkena maupun alkuna. Oke, sekarang kita disuruh menuliskan rumus strukturnya. Jadi ada tata nama, kemudian strukturnya gimana ya. Nah, sekarang caranya adalah kita cari yang terpanjang dulu, rantai utamanya kita gambar. Di sini adalah heksana. Heksana itu adalah C6, berarti 1 2 3 4 5 6. Di nomor 3,3 ada etil, berarti di nomor 3 mana 1 2 3 di sini ya. Ada etil, berarti CH2, CH3 gini.
Kemudian CH2, CH3, karena di nomor 3 sama 3 itu ada etilnya. Di nomor 2 ada metil CH3 sama nomor 4, berarti di sini. Nah, berarti strukturnya seperti ini. Ini adalah struktur dari 3,3 dietil, 3,3 dietil, 24 dimetil heksana. Kemudian 3 etil 2,2,3 trimetil pentana. Pentana itu adalah C1, 2, 3, 4, 5, C5. Berarti di nomor 3 aku nomor ya 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 3 ada etil, berarti CH2, CH3. Di nomor 2 ada metil lagi. Kemudian di nomor 3 ada metil. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Nah, ini struktur dari 3 etil 2,2,3 trimetil pentana. Kemudian 3 tersier butil, 4 isopropil oktana. Oktana itu adalah C8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di nomor 3 itu di sini, ini 4 ya. Di nomor 3 itu ada tersier butil, berarti gambarnya tersier butil itu gini. Teman-teman harus hafal alkil ya. Ini gambar dari tersier butil. Kemudian nomor 4 ada isopropil. Isopropil itu gambarnya CH, CH3, CH3. Nah, seperti ini. Jadi strukturnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman harus hafal ya tentang tersier butil, etil. Jadi cabang itu ada metil, ada etil. Etil itu CH3, CH2 gini. Kemudian ada propil, isopropil, butil, isobutil, sekunder butil, itu bentuknya gini. Kemudian ada tersier butil. Jadi teman-teman harus hafal alkil supaya gampang dan mudah untuk menentukan strukturnya. Ini dari tersier butil, 4 isopropil oktana ya. Jadi bentuknya seperti ini. Begitu teman-teman, ini jawabannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen supaya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.